dengan pedoman evaluasi akib. Mungkin yang ada di sini mungkin kita nanti akan sharing saja Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sudah menyusun pedoman, mungkin bisa dilihat lagi di sini kira-kira mungkin bisa memperkaya pedomannya, atau yang belum mungkin ada gambaran nanti secara spesifik untuk pembuatan pedoman evaluasi internal ke depannya, kira-kira seperti itu. Di mana pedoman ini mungkin menjadi apa namanya suatu hal yang penting juga dalam proses pelaksanaan evaluasi internal sebagai guidance untuk pelaksanaannya, kira-kira seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, eh, yang saya sampaikan di sini kira-kira adalah terkait dengan evaluasi eh, akib unit kerja. Namun sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan penerapan 88 ini, bahwa ini adalah pedoman untuk melakukan evaluasi akib nasional, di mana evaluasi akib nasional ini dilakukan oleh kami kepada lembaga, kementerian, lembaga, dan Pemda, kira-kira seperti itu. Dan sangat memungkinkan juga kami dibantu oleh instansi lain, seperti mungkin kementerian atau lembaga, atau kalau dulu kita juga dibantu oleh Inspektorat Provinsi. Mungkin ke depannya juga kita akan seperti dulu lagi mungkin bekerja sama dengan instansi lain dalam pelaksanaan evaluasi akib nasional, kira-kira seperti itu. Nah, selain evaluasi akib nasional di Permenpan 88 itu juga menyampaikan bahwa eh, eh, bahwa setiap pemilihan instansi, kepala daerah dan lain sebagainya itu diharapkan untuk melakukan evaluasi akib di lingkungan instansinya masing-masing. Nah, dengan menggunakan pedoman yang mengacu pada Permenpan 88 tahun 2021 ini. Nah, tujuannya di sini untuk perbaikan manajemen kerja, peningkatan akuntabilitas, khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan adanya perbaikan berkelanjutan. Kira-kira sampai di sini saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan evaluasi akib yang dilakukan di instansi masing-masing. Cuma mungkin ada beberapa instansi yang mungkin sampai saat ini mungkin belum menyusun pedomannya, atau masih belum update dan lain sebagainya. Nah, harapannya mungkin eh, untuk untuk disegerakan terkait dengan pedoman itu, karena itu menjadi bahan evaluasi kami ketika nanti mungkin di tahun ini kita juga akan bertemu lagi pada proses evaluasi akib nasional, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin terkait dengan hal ini kita akan coba diskusi nanti pertama terkait dengan pelaksanaan evaluasinya. Kita akan coba membahas dengan 5W 1H, kira-kira apa yang terkait dengan evaluasi akib apa namanya unit kerja ini. Yang pertama, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian, definisinya word-nya kira-kira apa ini. Ini adalah kalau kita bisa melihat lagi, membaca di Permen 88 bahwa eh, yang dinamakan evaluasi akib adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah serta solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja. Kalau pada kesempatan kali ini, karena kita yang membahas adalah objeknya adalah unit kerja, maka ini yang terkait dengan unit kerja. Nah, secara lebih singkat lagi, sebenarnya kita melihat mengenai evaluasi ini adalah melihat mengenai kondisi implementasi sakitnya seperti apa, sehingga dengan kita mengetahui apa namanya kedalaman implementasi, kemudian kondisi-kondisi yang ada terkait dengan implementasi sakit tersebut, kita bisa melihat kualitas daripada akuntabilitas kinerja di unit kerja Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti itu. Ini dari isi word-nya. Kemudian kira-kira kalau dilihat di sini, seperti Bapak Ibu mungkin sudah juga memahami bahwa kira-kira siapa yang terkait dengan hal ini. Kita sederhanakan saja bahwa pelaksanaan daripada evaluasi ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari evaluator dengan kualifikasi tertentu. Tentunya
kualifikasi ini menjadi sangat penting untuk salah satunya untuk tujuannya adalah untuk menjaga kualitas daripada evaluasi ini dan memberikan pelaksanaan evaluasi ini menjadi memiliki diharapkan memberikan nilai tambah pada unit kerja Bapak Ibu masing-masing, kira-kira seperti itu. Nah, kualifikasi ini paling tidak kita bisa lihat dari pemahamannya mengenai seluk-beluk sakit, termasuk segala kebijakannya yang terkait pengalaman dan jam terbang, kira-kira seperti itu. Ini menjadi sangat penting ketika kita mendesain atau menetapkan anggota tim, kemudian tim itu sendiri kira-kira seperti itu, bahwa personelnya harusnya benar-benar orang yang memiliki pemahaman terkait dengan sakit, kira-kira seperti itu. Nah, karena selama proses evaluasi tahun kemarin, tahun 2022, ketika kita melihat, kita mengidentifikasi, ternyata masih banyak apa namanya instansi, ya mungkin beberapa di antaranya kira-kira seperti itu sudah menyatakan sudah melakukan evaluasi aktif internal, kira-kira seperti itu kepada unit kerjanya, kira-kira seperti itu. Namun kita coba lihat, kita coba dalami, kita coba identifikasi, ternyata ketika kita lihat siapa yang melakukannya, kebanyakan memang dari inspektorat, kira-kira seperti itu. Nah, dari inspektorat saja kemudian kita coba dalami lagi siapa, kira-kira seperti itu yang mengevaluasi. Kita temukan beberapa di antaranya mungkin identifikasi secara umumnya mungkin belum mendapatkan pelatihan yang memadai, kira-kira seperti itu. Dan pemahamannya terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang apa namanya yang menjadi pondasi dasar daripada Sakib ini, kita rasa beberapa di antaranya masih kurang. Nah, kondisi seperti itu tentunya akan mempengaruhi daripada kualitas evaluasi. Jadi harapannya mungkin nanti ketika mungkin Bapak Ibu sekalian juga menyusun pedoman evaluasi akhir, juga di situ juga coba tolong dijelaskan bahwa siapa yang nanti boleh menjadi tim evaluasi dari tim evaluator daripada akib ini. Jadi tidak sembarang orang harusnya boleh masuk ke sini, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya untuk tim. Untuk tim ini mungkin kalau Bapak Ibu nanti juga bisa membaca lagi di lampiran Permen 88 itu ada gradasi mengenai tim. Kira-kira bentukannya seperti apa, mulai dari ada supervisornya, ada ketua timnya, mungkin ada anggotanya dan lain sebagainya. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan di instansi Bapak Ibu masing-masing, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selain pada pelaksananya, kemudian kita lihat juga pada objeknya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat bahwa unit kerja di organisasi Bapak Ibu masing-masing. Nah, cakupannya ini disesuaikan dengan kondisi daripada instansi masing-masing. Seperti mungkin kita bisa lihat paling tidak di layer kedua di bawah pimpinan, itu paling tidak kita juga sudah mendapatkan, paling tidak kita sudah meyakini bahwa satu level di layer di bawah pimpinan itu sudah ada penilaian terkait dengan akhirnya. Namun kita juga mengharapkan untuk bisa lebih dalam lagi kepada level-level yang lebih rendah. Dan itu juga mungkin juga akan ada keterkaitannya dengan mungkin di instansi Bapak Ibu sekalian, jika katakanlah unit kerjanya ingin diajukan JP, alangkah lebih baiknya kalau unit kerja tersebut juga sudah dievaluasi akhirnya, kira-kira seperti itu. Walaupun kalau tidak salah sampai sekarang kita masih bisa menggunakan nilai daripada unit kerja di level atasnya. Akan tetapi harapannya nanti ke depannya cakupannya ini semakin lebih lebar. Tapi paling tidak untuk yang kami harapkan sampai saat ini, paling tidak di layer kedua di bawah pimpinan semuanya sudah dilakukan evaluasi. Contohnya mungkin kalau di Pemda berarti di level perangkat daerahnya semuanya sudah dilakukan evaluasi. Kalau mungkin contohnya itu di kementerian, mungkin ini agak sedikit unik. Mungkin ada di level eselon satunya dulu, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau itu sifatnya section, mungkin di level eselon 2, kesekjenan mungkin di level eselon 2-nya, kira-kira seperti itu. Tapi harapannya mungkin ke depannya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas di instansi Bapak Ibu masing-masing, mungkin itu bisa nanti cakupannya lebih diperluas, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kapan pelaksanaan terkait dengan evaluasi internal, evaluasi akuntabilitas kerja untuk unit kerja ini. Diharapkan bahwa evaluasi ini paling tidak dilaksanakan sesegera mungkin setelah laporan kinerja daripada unit kerja itu dipublikasikan, atau laporan kinerja unit kerja sudah tersedia, kira-kira seperti itu.
Nah, karena apa? Karena paling tidak kita harapannya sebelum, kalau ini berkaitan dengan evaluasi nasional, paling tidak sebelum kami masuk untuk mengevaluasi instansi Bapak Ibu sekalian, itu proses evaluasi pada unit kerja di lingkungan Bapak Ibu sekalian itu sudah selesai. Jadi kami bisa minta datanya, kami bisa mengkonfirmasi, kami juga bisa menggunakan data-data itu sebagai bukti dukung kami atau data-data yang nanti akan kami olah, kita seperti itu. Nah, paling tidak ya harapannya kami paling tidak nilai itu sudah tersedia sebelum kami datang. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian jangan sampai ketika kami datang nanti evaluasi internal, evaluasi akib nasional, ketika kami tanya mengenai apa namanya, ketika kami tanya mungkin mengenai kondisi evaluasinya yang ada seperti apa, kemudian kami minta daftar nilainya kok belum tersedia. Nah itu mohon untuk menjadi concern tersendiri mengenai hal tersebut. Jadi harapannya ini nilai-nilai sakit unit kerja ini sudah tersedia ketika kami masuk evaluasi, kira seperti itu. Dan selanjutnya terkait kenapa evaluasi ini dilaksanakan, paling tidak kita bisa melihat daripada tujuannya. Ini untuk memperoleh informasi tentang implementasi sakit di unit kerja tersebut, menilai tingkat implementasi sakitnya, menilai tingkat akuntabilitas kinerjanya, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi sakit, kemudian memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Dalam rangka continue improvement, dalam rangka perbaikan berkelanjutan, paling tidak kita bisa tahu kondisi kita sekarang seperti apa, kemudian diharapkan kita ke depannya seperti apa, dan kita bisa merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai targetan-targetan kita ke depannya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini, yang mungkin agak sedikit kelewat itu kadang-kadang adalah di poin keempat dan kelima. Di saran perbaikan untuk peningkatan implementasi sakit ini, kadang-kadang kita masih menemui bahwa apa yang disampaikan itu kadang-kadang ada satu instansi yang bahkan LHE-nya itu hampir sama, bahkan sama antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lain, kira-kira seperti itu kan. Dan sama pelaku mungkin kalau identifikasi terkait dengan saran perbaikan kita kita generalisir, kemudian kita identifikasi permasalahannya yang sama, kita berikan saran-saran yang sama, saya rasa tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang memang bentuknya benar-benar plak, kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar sama sehingga ini tidak kan apa ya rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti secara jelas, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang sudah disampaikan untuk hasil evaluasi periode sebelumnya itu juga menjadi bagian daripada evaluasi pada tahun ini, kira-kira seperti itu. Jadi hasil evaluasi N-1 itu menjadi perhatian ketika kita melakukan evaluasi di tahun ke N, kira-kira seperti itu. Jadi tidak kita mulai lagi dari awal, karena kita perlu memonitor tindak lanjutnya dari unit kerja tersebut, kira-kira apa yang sudah menjadi apa namanya sudah diperbaiki, kira-kira apa yang sudah dikerjakan, bagaimana kendalanya lagi yang dihadapi, mungkin itu bisa ditampung untuk memberikan rekomendasi selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Ini terkait dengan Y-nya. Kemudian biarnya jelas dilakukan di setiap instansi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian how-nya. Nah, how-nya ini yang mungkin menjadi apa ya, menjadi concern kami juga, bahwa pada dasarnya pelaksanaan daripada evaluasi internal ini memerlukan suatu pedoman yang disusun di instansi Bapak Ibu masing-masing. Dan tapi dengan memperdomani daripada Permenpan 88. Jadi bukan Permenpan 88 ini yang secara penuh, secara utuh diambil untuk digunakan sebagai pedoman Bapak Ibu, tapi perlu untuk menyusun pedoman evaluasi internal masing-masing. Nah, di dalam penyusunan tersebut itu dimungkinkan apa namanya adanya suatu penyesuaian terbatas. Salah satu contoh mungkin bisa kita lihat yang paling 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 perlu kita lihat di sini, LKE mengenai lembar kerja evaluasi. Ketika kita membicarakan mengenai apa namanya evaluasi, berarti kita membutuhkan suatu alat bantu yang biasanya kita sebut lembar kerja evaluasi. Peraturan 88 ini ketika apa namanya
dipublikasikan itu juga disertakan juga ada LKE yang dari Permendan 88. Tentunya LKE tersebut tidak serta-merta bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan itu sangat dimungkinkan untuk adanya adjustment disesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu masing-masing, kira-kira seperti itu. Mungkin seperti contohnya kita bisa lihat ini beberapa contoh LKE yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini contohnya sendiri di sini di layar. Ini saya coba tampilkan. Ini dari Polri. Dari Polri itu sudah mengidentifikasi dan dia mendesain suatu bentuk LKI-nya sendiri dengan penjelasan yang lebih detail karena disesuaikan di sana evaluatornya cukup senior. Jadi di sini mereka mendetailkan lagi mengenai apa-apa saja yang diperlukan di LKI-nya. Jadi mereka mendesain sendiri atau paling tidak memodifikasi daripada LKI yang kami punya atau LKI murni dari Permendan 88. Ada beberapa bentuk juga yang lain. Ini sebagai contoh ada LKE mungkin dari beberapa Pemda, ada dari LKE dari beberapa Pemda, mereka mendesain juga untuk memudahkan mereka. Jadi mereka mendesain di sini adanya semacam pilihan ganda di sini untuk kondisi seperti ini. Jadi ini juga untuk memudahkan mereka juga ketika melakukan proses evaluasi. Jadi sepanjang itu tidak ada perubahan dari segi substansi dan itu sustainable, itu upayakan membantu evaluasi ini proses terkait ini rasa sangat diperlukan, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga mungkin yang perlu dijadikan contoh beberapa pedoman dan beberapa Pemda juga sudah menyusun pedoman yang saya rasa cukup baik, cukup detail. Sebagai contoh, di sini kita juga bisa lihat kami juga mengapresiasi mungkin ini salah satunya mungkin saya kondisi terakhir itu di Kabupaten, kalau nggak salah Kabupaten Garut ini dari Kabupaten Garut kalau tidak salah. Ini dari Kabupaten Garut kalau nggak salah. Kabupaten Garut ini cukup cepat ketika mendesain mengenai pedoman evaluasinya, dan saya rasa di sini juga cukup detail karena di Garut ini mereka mendesain item pertanyaan dengan bukti dukungnya harus disusun seperti apa, sampai definisi setiap komponennya juga dijelaskan, dan ini menurut saya sangat akan membantu dari proses pelaksanaan evaluasi, khususnya jikalau evaluator yang ada di instansi itu mungkin namanya istilahnya mungkin pemahaman juga masih kurang atau masih baru di dalam hal saya. Dengan membaca kondisi-kondisi seperti ini mungkin akan sangat membantu dalam proses evaluasi. Nah, terkhusus mungkin untuk di instansi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sekarang masih dalam kondisi penyusunan atau sudah menyusun tapi mungkin dirasa masih kurang, silahkan saja untuk pedoman evaluasinya itu disempurnakan lagi paling tidak untuk mendukung atau untuk meningkatkan kualitas daripada proses evaluasi itu sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, tapi mohon diingat Bapak Ibu sekalian terkait dengan terkait dengan pedoman evaluasi ini, karena beberapa instansi ketika kita coba tanya apakah sudah menyusun pedoman, kebanyakan ada yang mengatakan sudah menyusun, tapi begitu kita coba identifikasi ulang, kita minta, kita coba apa yang ada di dalam pedomannya, kebanyakan hanya merubah di dalam isian komponen gitu. Isian komponen hanya dirubah dari yang di Permendan 12 yang isinya 5 kemudian jadikan 4. Kemudian tapi secara substansi mungkin
untuk bisa dikatakan pedoman mungkin masih kurang. Sebagai contoh, seperti tadi saya sampaikan, tim ini seperti apa? Siapa yang bisa masuk ke dalam tim ini? Minimum qualification yang untuk anggota yang bisa tergabung dalam tim ini seperti apa? Kemudian mekanisme yang jelas seperti apa? Apakah ini pengumpulan datanya seperti apa? Tahapannya seperti apa? Proses kalau diperlukan ada proses praevaluasi seperti apa? Evaluasinya seperti apa? Satu orang beban kerjanya berapa dan lain sebagainya, kemudian mekanisme pengendalian atas kualitasnya. Nah, itu kebanyakan ketika kita mencoba cek untuk pedoman evaluasinya, kadang-kadang kita belum menemukan kondisi seperti itu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, mohon coba dicek lagi terkait dengan pedoman evaluasi di lingkungan instansi Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira kondisinya sudah lengkap atau belum. Kemudian alat bantu yang digunakan itu sudah sesuai belum kira-kira? Sudah pernah diuji coba, sudah atau belum kira-kira seperti itu. Mengenai mekanismenya juga jelas ini. Kadang-kadang kita juga masih menemukan ini di beberapa instansi, contohnya evaluasi sakit itu seperti audit, jadi dari laporan kinerja ditarik ke belakang. Padahal sepanjang yang kita tahu bahwa kalau kita melakukan evaluasi sakit, kita selalu meminta kondisi terbaru, dokumen terbaru, kondisi yang ada seperti itu. Nah, kecuali yang kita minta dokumen historis khususnya cuma di laporan kinerja. Tapi begitu kita lihat di beberapa instansi itu masih ada yang melakukan seperti proses audit. Jadi dari laporan kalau kita evaluasi apa namanya 2022 dari LKJ 2022 tarik ke belakang semuanya. Dan dokumen-dokumen terbaru tidak diberi lebih diperjelas agar agar apa namanya pemahaman daripada evaluator ini juga sama prosesnya. Jadi nanti hasilnya juga bisa dikomparasi. Kira-kira seperti itu. Nah, eh, ini yang terkait dengan how-nya. Mungkin selanjutnya adalah terkait dengan apa namanya penjaminan mutu. Penjaminan mutu terkait dengan proses evaluasi ini. Nah, seperti yang kita tahu dari pengalaman juga tahun sebelumnya, evaluasi 2022, Bapak Ibu sekalian, kita sudah meminta beberapa data mengenai hasil evaluasi ketika kita melakukan evaluasi di instansi eh, yang menjadi evaluatan kami, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya kita minta data, contohnya ada satu daerah atau satu instansi gitu. Nilai instansinya itu B, kemudian ada targetan mereka pengen ke BB atau bahkan dari BB mungkin ke A, katakanlah seperti itu, atau dari satu nilai ke nilai yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, begitu kita coba lihat, kita identifikasi daftar nilai, contohnya kalau kita dilihat di Pemda gitu, dari Pemda A yang pengen dari B ke BB gitu, katakan seperti itu, kita lihat nilai SKPD, nilai perangkat daerahnya itu hampir 70% itu sudah BB ke atas, kira-kira seperti itu. Tapi begitu kita coba ambil satu sampel aja, katakanlah kita simpelnya kalau kami evaluator, contohnya kita ambil satu yang nilainya yang paling tinggi, nilainya A, katakanlah seperti itu. Nah, nilainya A kita coba telah lagi hasilnya, ternyata kebanyakan itu eh, per value gitu. Untuk penilaiannya per value. Jadi ini harusnya tidak karena kalau kita ngevaluasi akan sebenarnya lebih simpel karena ketika kita melakukan 88, salah satu contoh paling simpel untuk BB itu semua kriteria terpenuhi. Jadi kalau salah satu kriteria saja tidak terpenuhi, otomatis dia belum layak ke BB. Nah, ketika kita identifikasi ambil satu sampling, ternyata di unit kerja di instansi tersebut ada yang nilainya A, hasil evaluasi akhir internalnya, begitu kita coba lihat ternyata masih banyak yang menjadikan alasan bahwa sebenarnya nilai itu terlalu tinggi. Nah, ketika nilai itu terlalu tinggi, berarti eh, ada kemungkinan itu ada kelemahan dalam proses evaluasinya yang dilakukan oleh tim evaluator atau biasanya dilakukan kalau di sini biasanya oleh inspektoratnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga menjadikan temuan kami untuk kita juga akan memberikan catatan untuk proses komponen evaluasi internal untuk penilaian instansinya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, kira-kira
untuk penjaminan mutu terkait dengan evaluasi AKIP ini mohon juga diperhitungkan dan sebisa mungkin ini juga bisa tertuang di dalam pedoman evaluasi di instansi Bapak Ibu masing-masing. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah kita tahu kita bikin adanya apa namanya komposisi tim mulai dari yang anggota mungkin di sub ke di apa namanya di kasub tim, kemudian ada ketua tim, ada supervisor dan lain sebagainya, ada pola supervisi berjenjang. Itu juga salah satu bentuk pengendaliannya. Kemudian mungkin ada diperlukan juga adanya routing slip. Jadi ketika proses kita identifikasi bahwa kita menentukan adanya proses praevaluasi, kemudian dari praevaluasi baru kita tentukan mana yang kita lakukan pendalaman yang perlu observasi, mana yang menggunakan metode mana, dan kemudian setiap jenjang daripada apa yang kita lakukan itu kita ada monitoring berupa routing slip yang nanti akan dicek oleh pihak yang lainnya, kira-kira seperti itu. Ini juga menjadi salah satu bentuk pengendalian sebagai dalam rangka pencapaian mutu. Kemudian mungkin nanti juga bisa ada rapat panel gitu kan antara si tim satu dengan tim yang lain atau antara evaluator satu dengan evaluator yang lain bisa memperbandingkan hasil evaluasinya. Jadi nanti hasilnya tidak apa namanya untuk menekan daripada tingkat subjektivitas daripada hasil penilaian. Itu juga menjadi salah satu alternatif untuk penjaminan mutu. Mungkin ada telaah jawab dan lain sebagainya. Mungkin kalau diperlukan lagi mungkin review dari tim yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada biasanya kalau ada salah satu daerah gitu sebagai contoh karena memang untuk evaluasi AKIP ini di salah satu irban gitu kira-kira seperti itu. Kemudian dari salah satu irban ini mereka punya tim evaluasi tapi mereka juga dipantau oleh irban yang lain yang tidak melakukan evaluasi. Itu juga ada contoh pelaksanaan evaluasi internal yang seperti itu. Jadi ini tetap diawasi oleh yang lain untuk dalam proses pelaksanaannya untuk bagaimana memastikan bahwa kita punya pedoman. Nah, pedoman itu sudah lengkap berarti pedoman itu juga harus dilaksanakan secara komprehensif. Itu mungkin yang terkait dengan penjaminan mutu, tapi ini tidak yang saya sampaikan dari awal tadi ini tidak mutlak, jadi ini sebagai gambaran saja dan silakan saja nanti kalau mungkin ada gambaran yang lain silakan saja untuk ditambah. Kira-kira seperti itu. Dan untuk penjaminan mutu ini saya yakin masih banyak alternatif lagi yang bisa digali untuk sebagai bentuk pengendalian terkait dengan pelaksanaan evaluasi sebagai dalam tujuannya untuk menjamin mutu daripada hasil daripada evaluasi AKIP ini. Selanjutnya mungkin yang terakhir adalah terkait dengan pemantauan tindak lanjut rekomendasi. Nah, ini yang juga menjadi concern kami karena kebanyakan ketika kita tanya ini sebagai contoh saja di daerah gitu Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat kita tanya kepada OPD, Bapak di kepala dinas katakanlah seperti itu. Kita tanya Bapak sudah punya nilai AKIP untuk dinas Bapak kira-kira untuk perangkat daerah Bapak sudah. Kita tanya nilainya berapa? Nilainya sekian, Pak. Kira-kira ada kelemahan apa terkait dengan hasil tersebut? Nah, mulai dari situ mulai agak goyang, mulai agak bingung untuk menjelaskannya. Kira-kira seperti itu. Mulai agak bingung menjelaskan, begitu kita detailkan sampai saat ini ada perbaikan apa dan lain sebagainya, itu mulai nanti jawabannya mulai ke template. Kira-kira seperti itu. Nah, harapannya hasil evaluasi ini juga yang disampaikan daripada tim evaluator, mungkin inspektorat dalam hal ini, itu kepada dinas atau kepada unit kerja, mungkin kepada biro, mungkin kepada deputi, mungkin kepada sekjen gitu, itu juga disertai oleh penjelasan yang cukup jelas, seperti itu. Walaupun itu dan kita juga setelah itu kita juga memberikan layanan untuk konsultasi, untuk konsultasi. Mungkin kita juga tahu sama tahu mungkin pekerjaan tim evaluator ini juga tidak bisa dikatakan apa namanya ringan gitu kan, pasti ada pekerjaan-pekerjaan di luar ini, tapi paling tidak ada waktu-waktu tertentu yang kita juga bisa menyampaikan, menjelaskan, memberikan pendampingan terkait dengan apa namanya laporan hasil evaluasi yang berhasil temuan dan rekomendasi itu kepada evaluatan kita, kira-kira seperti itu. Dan kemudian setelah itu paling tidak juga ada bentuk pemantauan gitu kan. Kadang-kadang kita sudah mulai bertanya kira-kira sampai saat ini mekanisme pemantauan seperti apa? Ada
ada apa namanya laporan monef atau ada checklist atau bentuknya seperti apa, walaupun kita memang tidak terlalu apa namanya eh, eh, kaku untuk hal ini, kira-kira seperti itu silahkan didesain sendiri, tapi paling tidak kita tahu katakanlah ada monef atau ada permintaan laporan tindak lanjut triwulanannya, atau nanti secara berkala kita sampling berapa unit kerja untuk kita wawancara atau kita diskusikan, atau mungkin observasi mengenai tindak lanjut yang sudah dilakukan berdasarkan dari eh, apa namanya LHE yang sudah kita keluarkan, kira-kira seperti itu, sehingga kita tahu progresnya seperti apa. Nah, jadi itu juga nanti ke depannya ketika proses evaluasi juga akan membantu evaluator. Jadi contohnya ada rekomendasi terkait dengan apa namanya perbaikan pengukuran atau rekomendasi terkait dengan kualitas daripada indikator. Ketika kita sudah melakukan apa namanya ya monitoring gitu kira-kira dalam dalam triwulanan, kemudian nanti ketika di akhir tahun atau di periode selanjutnya kita sudah punya data ternyata sampai akhir tahun ternyata tidak ada perubahan, berarti ketika kita melakukan evaluasi akan lebih mudah lagi, nggak perlu lagi mengecek yang terlalu banyak karena kita bisa tahu kondisinya ini memang belum bergerak, katakanlah seperti itu. Jadi ketika dievaluasi di eh, periode setelahnya itu juga akan membantu kita, kira-kira seperti itu. Ini memang menjadi tantangan tersendiri. eh, akib unit kerja ini kan biasanya dibebankan kepada inspektorat gitu. Dan kebanyakan ketika kami masuk memang kebanyakan juga curhat gitu kondisinya bahwa tim inspektorat itu apa namanya load kerjanya juga cukup tinggi, kira-kira seperti itu. Nah, itu juga perlu disiasati karena untuk membagi waktu mengenai kondisi ini mungkin dengan bantuan teknologi dan lain sebagainya itu juga paling tidak bisa membantu untuk menyederhanakan proses yang ada. Ada beberapa instansi gitu kan, ada beberapa instansi itu juga membuat aplikasi apa namanya? Aplikasi pengukuran kinerja gitu, disertai di disinkronkan juga dengan aplikasi terkait dengan evaluasi. Itu juga cukup membantu ketika untuk penarikan data, pengumpulan data juga akan terbantu dan lain sebagainya. Nah, itu memang menjadi tantangan tersendiri kalau memang terkait dengan beban kerja, tapi harapannya itu bisa disiasati sedemikian rupa sehingga nanti mungkin proses ini tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir ini untuk memastikan rekomendasi juga, jangan mohon izin untuk pada evaluator, jangan lupa untuk ditanyakan, jangan lupa untuk apa namanya diidentifikasi kira-kira yang menjadi diperbandingkan antara rekomendasi tahun sebelumnya dengan kondisi ketika kita masuk lagi untuk melakukan evaluasi. Perbaikannya sudah seperti apa, kira-kira seperti apa, kemudian kalau memang belum ada pergerakan, kita bisa tanya permasalahannya apa. Dan kalau memungkinkan juga kita bisa carikan solusinya atau kita bisa rekomendasikan hal-hal yang lain kira-kira untuk di dalam LHI yang nanti akan kita keluarkan. Nah, itu mungkin sedikit mungkin apa namanya sharing dari saya mungkin terkait dengan evaluasi internal, evaluasi akib unit kerja. Saya lebih mendetailkan kepada evaluasi akib unit kerja, gitu, seperti itu. Nah, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah membaca mengenai Permen 88 dan saya yakin untuk hampir hampir semuanya juga sudah melakukan evaluasi akib untuk unit kerjanya masing-masing. Tapi mungkin ada beberapa celah yang masih kita identifikasi dari ketika kita masuk di evaluasi 2022. Seperti saya sampaikan tadi adalah ketika sudah kita keberadaan pedoman itu masih ada beberapa daerah atau beberapa instansi yang belum ada. Kalaupun ada, itu isinya itu masih sebatas kalau boleh sedikit ininya adalah hanya polesan dengan kondisi yang lama gitu. Bisa ketika kita memang tidak tahu apa-apa atau katakanlah kita minim pengetahuan mengenai ini, kemudian ada tuntutan, ada kondisi di mana kita mau tidak mau harus jadi evaluator, buka pedoman itu kita langsung bisa apa namanya menjadi guidance yang lengkap.
Kadang-kadang seperti itu. Kita tidak di dalam pedoman itu tidak ada identifikasi mengenai siapa yang bisa masuk ke dalam tim evaluator, langkah detailnya yang harus dilakukan seperti apa, metode sampling yang digunakan seperti apa, kemudian mekanisme pengendaliannya seperti apa. Itu kadang-kadang kita tidak menemukan di dalam pedoman evaluasi yang biasanya sudah diklaim bahwa itu sudah ada. Itu juga menjadi permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah kadang-kadang kita juga sampai dari 2022 itu kebanyakan nilai itu yang kita temukan itu sebagian ada yang over value gitu loh. Kebanyakan karena memang targetannya itu ini pengen BB itu atau kalau katakanlah berharap ke BB, jadi di unit kerjanya itu di apa, nilainya itu dibebekan atau lebih dari itu. Begitu kita coba identifikasi ternyata berbeda dengan kondisi yang seharusnya. Nah, itu beberapa catatan-catatan kami terkait dengan evaluasi akib eh, apa namanya unit kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya coba sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Faiz. Baik, terima kasih Pak